Istri Anang Hermansyah ini juga menjelaskan jika pihaknya sudah sempat menjalani komunikasi dengan si pelaku untuk mencari solusi dari kasus ini. Namun sayangnya bukan solusi yang didapat, tetapi justru tanah warisan milik sang ayah sudah beralih ke pemilikan ke pihak lain. Di balik gemerlapnya kehidupan yang mereka jalani, tapi siapa sangka jika beberapa publik figur tanah air ternyata pernah menjadi korban dugaan penipuan. Kasus-kasus penipuan yang menjerat para artis ini nominalnya pun tidak main-main karena ada yang hingga mencapai puluhan miliar. Dan inilah kasus para artis jadi korban dugaan penipuan orang terdekat hingga mafia tanah. Della Puspita dan suami jadi korban penipuan travel umroh. Terpaksa telangi uang ratusan juta rupiah, diduga pelaku penipu mantan bintang sinetron. Kabar mengejutkan datang dari Della Puspita dan sang suami Arman Wosi. Ya, mereka menjadi korban dugaan penipuan travel umroh milik sahabat mereka sendiri. Pasalnya, 18 orang calon jemaah yang telah mendaftar dan menyerahkan uang muka lewat Della dan suami sebesar 390 juta ternyata gagal diberangkatkan pihak travel dengan berbagai dalih. Untuk meredam amarah para jemaah calon umroh yang gagal berangkat, pihak travel memang telah sempat mengembalikan sebagian dana jemaah sebesar 125 juta serta menyerahkan 5 unit mobil sebagai jaminan. Sementara Della dan sang suami ikut ketiban sial lantaran harus menalangi sisa uang DP jemaah kurang lebih sebesar 265 juta. Della dan Arman pun berharap agar sang sahabat yang merupakan mantan artis sinetron segera mengembalikan uang milik mereka, paling lambat hingga tanggal 31 Januari lusa. Jika tidak, maka Della dan Arman mengancam akan melaporkan kasus ini ke polisi dengan sangkaan penipuan. Kak, mungkin mau klarifikasi aja gitu Kak. Kan banyak juga nih teman-teman artis juga yang ternyata udah percaya sama kakak. Ditunggu juga kan inisiatif baiknya kakak. Jadi ini masalah travel umroh, keberangkatan umroh. Kita tuh kan mau berangkat umroh sebenarnya tanggal 19. Udah bayar DP dan segala macam, tanggal diundur terus. Sampai pada hari hanya diundur ke tanggal 24. Tapi tiba-tiba di last day diomongin bahwa aku tuh nggak bisa berangkat karena nggak dapat maskapai, nggak dapat seat di maskapai. Itu agak aneh. Nah terus teman aku yang nggak jadi berangkat itu sama aku yang nggak jadi berangkat, tidak jadi diberangkatkan itu duitnya nyangkut di dia gitu. Nah janjinya dia tuh mau bayar di tanggal berapa tuh kemarin tuh? 17. Tanggal 17. Mau bayar mundur nggak bisa tuh di tanggal 24 dia cuma menyelesaikan 100 berapa juta gitu ya. Janjinya mau ngunasin, dia nggak ngunasin sampai sekarang. Udah kasih kesempatan mundur, akhirnya udah aku bikin press conference. Ini sebenarnya udah kasus yang terulang lagi. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan janjinya dia, itikat baik dia, ya aku akan bikin laporan dan aku pasti akan mengumpulkan korban-korban gitu. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan janjinya dia, itikat baik dia, ya aku akan bikin laporan dan aku pasti akan mengumpulkan korban-korban gitu. Waktu yang aku berangkat tuh berangkat tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Pesawatnya nggak sesuai apa yang dia omongin. Terus di sana juga kita terlantar kita ngurus diri sendiri kayak gitu. Jadi berantakan kayak Mbak Nanti juga kan ya. Itu DP aja ya. Total 20. Iya, masalahnya teman-temannya bojo aku ini minta pertanggungjawaban ke bojo aku karena dia merasa kenal sama si A ini dari kita. Padahal kita tuh cuma ngenalin aja. Kita berangkat, kita mau izin nggak kerja ya karena mau berangkat umroh tanggal sekian sama sekian. Umroh sama siapa? Sama travel si TW gitu kan. Oh ya udah dapat harga berapa sekian. Oh gue juga mau dong. Ya udah silakan kita kenalin. Ya udah nih nomor teleponnya. Datanglah dia si A ini ke kantor TW. Si A ini ke kantornya temennya suami aku. Udah mereka nego sendiri segala macam. Kita nggak ikut-ikutan. Cuman karena kita bilang ini bener nggak? Bener jamin ya? Iya jamin. Kemarin juga walaupun ada kekurangannya namanya kita teman kita tutupin gitu loh.
Terlepas dari kasus dugaan penipuan yang menyasarnya, Della Puspita sendiri mengaku sudah mempertimbangkan untuk vakum dari dunia akting yang telah membesarkan namanya. Lantas, apa alasannya? Dan apa pula yang menyebabkan Della kian istiqomah untuk berhijab? Aku sibuknya sekarang yang pertama mengurangi kerjaan syuting. Aku udah setahun benar-benar udah vakum, tidak menerima tawaran apapun, walaupun tawaran itu sangat menggiurkan ya. Iya, menggiurkan banget tuh. Terus aku lebih fokus ke jualan skincare sama bisnis catering sama coba-coba usaha kayak nge-supply satpam gitu loh. Kan aku kan sekarang sudah mulai mencoba untuk memperbaiki diri ya, walaupun belum baik-baik banget ya, masih petakilan, TikTok masih cengkulit-cengkulit gitu kan. Cuman itu kan suatu aku sekarang udah umur 45 tahun. Kalau nggak mulai jadi sekarang kapan lagi, itu aja intinya. Memang resikonya aku sempet sih ngebayangin, aku sempet ngomong sama dia, aduh perjuangan aku untuk jadi pemain sinetron tuh susah banget tuh. Aku dari casting ke casting bayaran dari 75.000, syuting dari callingan jam 8 sampai jam 8 sampai jam 11 malam, kadang di take kadang enggak, nunggunya di emperan kayak gitu. Itu kan prosesnya benar-benar susah, tapi mau nggak mau ini harus aku proses hidup ya Mas ya, mau nggak mau aku harus jalanin. Terus kemarin tuh aku sempet, ini beneran ya, aku sampai nangis ya, mimpi mati. Terus aku tuh duduk di sebelah mayat aku, bener-bener. Terus gitu aku tuh minta gini, bentar aku mau bangun dulu, sebentar aku mau sholat tobat. Gak bisa, soalnya kamu udah mati, gak mungkin bisa hidup lagi. Begitu bangun aku langsung kayak geragapan, aku langsung nangis kayak ketakutan, karena aku bener-bener ngeliat diriku banget. Ashanty jadi korban mafia tanah. Warisan sang ayah 5.000 meter tanah dirampas. Berbeda dari Della Puspita yang mengaku menjadi korban dugaan penipuan sahabatnya sendiri, Ashanty justru menjadi korban mafia tanah yang telah merampas dan menjual tanah warisan ayahnya seluas 5.000 meter yang berlokasi di Parung, Bogor. Kasus ini diungkap oleh Ashanty lewat unggahan di Instagram pribadinya beberapa waktu yang lalu. Istri Anang Hermansyah ini juga menjelaskan jika pihaknya sudah sempat menjalani komunikasi dengan si pelaku untuk mencari solusi dari kasus ini. Namun sayangnya bukan solusi yang didapat, tetapi justru tanah warisan milik sang ayah sudah beralih ke pemilikan ke pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan keluarganya. Doain semoga lancar, karena itu kan tanah warisan, dan papaku dulu zaman pas pulang ke sini tuh beli tanah terus kan memang ada 1-2 yang ternyata masalah. Jadi kita udah buka komunikasi beberapa tahun untuk mencari solusi, tapi tiba-tiba udah dijual lagi ke orang, padahal dia tahu kepemilikan tanah itu memang ada aku dan ada beliau juga. Yang aku nggak terima ya dia main jual ke developer lain aja gitu, karena bagi aku kan kita udah buka jalin komunikasi gimana caranya untuk kita sama-sama cari solusi. Totalnya 5.000-an. Sebenarnya aku juga nggak mau nulis posting gitu, tapi kan apa-apa sekarang harus diviralin dulu baru dia, karena kenapa aku tuh bertahun-tahun loh nggak pernah posting. Karena aku masih menunggu kita itikat baik ya, tapi begitu dia udah jual lagi dan sekarang tanah itu dibangun sama developer, ya aku berteriak gitu, kemana lagi aku mau ngaduin gitu. Insya Allah kalau selagi kita memang benar, tanda pembeliannya semua ada gitu, dan papaku selama masih hidup juga ada tanda bayar ininya, macam-macamnya juga. Jadi kita sekarang lagi urus dan kita akan memperjuangkan gimana caranya supaya bisa kembali gitu. Ruben Onsu pernah kena tipu manajer. Kerja siang malam cuma dibayar 1 juta rupiah. Kasus para artis yang menjadi korban penipuan orang terdekat ditutup oleh Ruben Onsu. Ya, di tengah kabar kedekatannya dengan Desi Ratnasari yang menjadi sorotan publik, Ruben Onsu tiba-tiba saja berbagi kisah kelamnya yang pernah menjadi korban penipuan mantan manajernya di awal karirnya di dunia hiburan tanah air.
Selain memalsukan kontrak kerja, sang mantan manajernya itu juga menilep honor-honor hasil kerja kerasnya. Salah satunya, honor saat Ruben menjadi pembawa acara sebuah ajang pencarian bakat yang sempat viral di layar kaca. Ya, Ruben yang seharusnya mengantongi honor belasan juta per episodenya, justru hanya menerima honor 1 juta dari sang mantan manajer. Sayangnya, alih-alih melaporkan kasus ini ke polisi, Ruben memilih untuk memaafkan perbuatan sang mantan manajer. Jahatnya itu manusia, dia lupa apa yang gue lakukan. Pada saat gue udah gak kerja sama lagi sama dia ban TV. 2 kali gue di acara besar TV, itu udah datang, udah di parkiran, kayaknya memang sudah direncanakan, di cancel, diganti sama artis yang lagi dia pegang yang baru. Itu orang udah malsuin semuanya, uang gue udah dihabisin sama dia, gue udah gak ada masalah deh, maksud gue udah, tapi udah lu hidup masing-masing aja gitu. Tapi kan dia kan nggak mau gue jadi gitu. Yang lain pada mau lisiin, gue enggak. Karena gue cuman berpikir gini doang, gue masih punya hati untuk maafin lu sebenarnya. Kenapa lu terus hajar gue? Terus lu pikir gue diam tuh gue takut? Gue gak takut sama sekali. Dari jam 6 sore sampai jam 12 malam karena jam 1. Lu tahu nggak gue terima duitnya berapa? Cuman dia kasih gue 1.500.000. 1.500.000 dia potong gue lagi. Jadi bersih di tangan gue itu 1 juta. Saya mencoba melewatinya dengan senyum, dengan baik-baik saja. Bekerja, tapi kan gak akan semudah membalikan telapak tangan untuk melupakan, gak akan mungkin.